Ya, saya mulai yaitu dengan judul Ansambel Musik Kulintang Kayu Minahasa. Yang saya akan bahas di sini sejarah lahir, struktur dan estetikanya. Jadi materi saya supaya mungkin yang lain bisa itu materi saya itu menyangkut tiga hal, ada tiga bagian, yaitu konsep kulintang, eh, soal istilahnya, ya, soal istilahnya karena saya lihat ini masih banyak campur aduk. Jadi konsep kulintang istilah dan struktur musikalnya, baik yang ada di Asia Tenggara dan di Minahasa. Nah, dilanjutkan dengan keterangan tentang keberadaan masing-masing kulintang itu. Itu saya akan saya akan terangkan sedikit ya, supaya kita ada fokus kira-kira kulintang mana yang akan kita bicarakan. Nah, baru bagian kedua adalah sejarah lahir dari ansambel musik kulintang kayu Minahasa. Nah, bagian ketiga adalah alasan dan argumentasi sebagai rekomendasi akademis AMKKM ini sehubungan proses pengusulan ke UNESCO. Jadi materi saya itu terdiri dari tiga bagian ya. Semoga bisa dapat diikuti. Ya, bentar. Ya, istilah dan konsep kulintang. Untuk diketahui ada satu istilah kulintang, tetapi di Minahasa ada tiga konsep. Ini pertama dulu yang kita harus pahami. Jadi jangan sampai kita campur aduk. Jadi istilah kulintang satu, tetapi dia memiliki konsep yang berbeda-beda. Nah, jadi dari Asia Tenggara dan di Minahasa. Dan di Minahasa ada berapa konsep juga mengenai kulintang. Nah, kalau saya memulai di Asia Tenggara itu istilah kulintang itu satu genre musik yang terdiri dari sejumlah instrumen pukul logam. Ya, kalau di Indonesia kita bisa lihat itu gamelan seperti di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, bahkan di Maluku juga ada dalam bentuk ensemble. Ya, di Filipina ada juga yang terbuat dari kayu. Nah, ini di bawah ini ada gambar. Di sini ini yang kulintang di Filipina. Ya, supaya di Asia Tenggara ini kulintang. Ini ya, supaya bisa tahu. Ini ada data juga saya ambil dari Asian Music ya. Dari di situ ada Ramos Santos ya, yang dia editor di situ. Di sini ada tulis Mangindano Bass Gong Ensemble consisting of a kulintang, a pair of agung, gandingan dan macam-macam ya. Ya oke. Saya terus. Dan ada nama-nama kulintang yang ya saya pikir soal dialek ya dari setiap wilayah. Di sini ada kulintang, kulitong atau kulintangan di Filipina, ada kelintang di suku Manarau di Mindanao, Filipina Selatan, baru ada kalenang di Malaysia, kulintang atau gorintang di Kabupaten Pulau Mongondo, dan kulintang di Kabupaten Ogan Komerung, Ulu, Sumatera. Ya, saya terangkan sedikit mengenai kulintang di Filipina. Dia merupakan bagian dari ansambel gong. Tadi sudah saya tunjukkan. Lebih khusus yang ada di daerah Maguindanao atau Mindanao adalah sebuah instrumen, sebuah kulintang, yaitu sebuah kulintang, satu pasang agung, gandingan, dan dabakan atau drum. Nada-nadanya menggunakan apa yang disebut multitone. Nada kulintang, nada kulintang di Filipina, kalau saya ambil dari Asian Music, yang di Filipina itu yang editor Ramon Santos, dia etnomusikologi besar. Nah itu dia menggunakan tangga nada ini seperti E fis A B, cis E fis A, dan gis B S, F fis gis bes C. Ya, saya terus dulu. Nah ini ada penyebaran kulintang ya. Kulintang di Asia Tenggara, kalau di Jawa itu mereka bilang gamelan. Kalau di Thailand ini pipet, juga di Sumatera atau Lempong, ini semua konsep kulintang dari logam. Ya, konsep kulintang dari logam. Baik. Sekarang konsep kulintang di Minahasa. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan, diteliti betul-betul konsepnya, jangan dicampur aduk. Pertama, kita lihat ada tiga sebenarnya konsep kulintang yang ada di Minahasa. Satu, instrumen musik tradisi yang tak bernada berupa kayu kering yang dipukul menghasilkan bunyi yang berdentang. Nah, ini namanya kulintang. Jadi berupa tongkat-tongkat kayu kering yang digunakan dalam ritual tradisi sebagai sarana komunikasi
dalam ritual ya antara dunia sini dan dunia seberang bagi para leluhur. Ini kayu kering yang dipukul. Bisa bapak-bapak dan ibu-ibu dan peserta sekalian bisa cek kalau di Lembean itu bisa lihat di Balai Posan atau di kampung di Lembean sendiri. Di Lembean sini masih ada di rumah-rumah orang tua tertentu yang ada kayu kering yang dulu itu dilarang sekali untuk dipukul-pukul. Nah, kita sudah memiliki konsep kulintang ini. Walaupun dia bukan sebagai alat musik seperti yang kita kenal sekarang, tapi dia kayu kering yang dipukul, yang berbunyi agak nyaring ya, itu sebagai alat komunikasi. Ingat baik-baik dulu kalau di Minahasa itu yang disebut pusaka yang hebat itu bukan keris itu bukan asli Minahasa, tapi dia kayu. Jadi kayu kering ini memiliki filosofi khusus bagi orang Minahasa sejak zaman dulu. Dan istilah kulintang sudah dari zaman dulu dalam ritual itu. Ya, dalam konteks ini bukan dari impor dari mana-mana istilah kulintangnya. Itu konsep kulintang pertama. Konsep kedua adalah ansambel musik logam, seperti konsep negara-negara Asia Tenggara tadi. Di Minahasa ada juga musik itu, khusus di daerah Tonsea itu sangat jelas, dan juga kalau di Talaut ada banyak, ya. Tapi tidak berkembang karena itu logam itu, ya kalau di Minahasa harus super hati-hati. Jangan kita kalau melihat dari segi struktur musiknya, alat musiknya bisa sama. Sebab ada dua musik barang yang sama masuk. Ada yang dari Filipina dan ada juga dari Jawa. Yang dari Filipina itu dulu itu sampai jadi barang itu ya, barang dagang, sehingga di Tonsea itu pernah jadi mas kawin. Nah, itu musik logam. Nah, itu kehadiran orang-orang Filipina khusus Maguindanao itu sangat fenomenal dan sangat meresap ke dalam batin orang Minahasa, karena mereka datang dengan cara yang sangat kasar, perampok dan macam-macam, sehingga di Lembean, di Kema sampai di Tumbak, ya Tumbak, Minanga, Belang sana ada nyanyian khusus tentang orang-orang Mindanao yang menjadi perampok, penculik dan macam-macam. Itu bisa dicek dalam lagu-lagu masyarakat zaman dulu. Dan lagu-lagu itu jadi semacam artefak juga. Bukti bahwa orang Filipina pernah datang. Makanya bukan tidak mungkin musik logam ada di sini. Tetapi tidak berkembang. Cuma sekitar Lembean, ada juga 1-2 di Minahasa Selatan, tapi tidak berkembang. Karena itu dirasa bukan musik dari kita, ya. Nah, terus ada konsep kulintang yang ketiga, yaitu satu genre musik yang saat ini dikenal dengan Ansambel Musik Kulintang Kayu Minahasa atau AMKK, dalam bentuk ansambel yang terdiri dari 5-10 instrumen yang memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Semua terbuat dari bila-bila kayu yang diletakkan di atas kotak kayu sebagai ruang resonansi. Estetika yang digunakan dalam sistem pemberdayaan musik ini adalah estetika musik konvensional barat, antara lain sistem penadaan berdasarkan equal temperament. Ya, kita harus tahu bahwa dalam sistem penyeteman di dunia ada 3 penggolongan besar, yaitu Pythagorean. Pythagorean itu pakai kotak, lalu ada pakai tali, lalu di tali itu ditarik dan dia berbunyi, dan ketika kita tekan di tengah-tengah itu jadi semacam satu oktav perbedaannya. Nah, itu kalau itu Pythagorean. Dan sistem penalaan berikut apa yang disebut jazz intonation. Jazz intonation itu yaitu setiap nada seperti gamelan itu masing-masing itu ada nada khusus ya, gitu. Nah, sedangkan equal temperament itu adalah dia 12 nada yang dibagi sama rata. Nah, jadi nada-nada itu sehingga jadi berkembang terus sampai jadi diatonis, musik diatonis. Sehingga yang dimaksud dengan musik tangga nada diatonis itu adalah tangga nada yang memiliki jarak setengah dan jarak 1. Itu ya. Harmoni yang dipakai dalam harmoni kulintang saat ini ya, itu harmoni hierarkial, yaitu harmoni konvensional ya. Walaupun memungkinkan juga menggunakan harmoni modern. Ya, penggarapan seperti musik penggarapannya sampai saat ini menggunakan penggarapan seperti konvensional barat secara umum, bahkan menerapkan berbagai pola irama seperti dalam musik populer. Jadi sekarang kita sudah dapat ya konsep dulu. Kita harus harus tahu betul dulu yang konsep kita mau bicara. Jadi konsep kayu kering, baru konsep musik logam, dan konsep genre musik
Ensemble Musik Kolintang Kayu Minahasa atau AMKK. Nah, supaya kita tidak campur aduk. Ya. Sekarang ya asal muasal jenis kolintang di Minahasa tadi saya sudah. Kalau yang kolintang sebagai kayu kering yang dipukul ini yang apa namanya sudah umum boleh bilang pada masyarakat tradisi ya. Tadi saya sudah sampaikan yang di Lembean itu di Waleposan ada kayu kering itu nama betul-betul dari kata kulintang, kayu kering, kayu kering. Nah ini kita pegang baik-baik karena dasar dari ini itu akan menuju ke alat musik kita yang bukan logam, yaitu alat musik kolintang, itu kayu kering. Nah jadi dari segi istilah kita mandiri sebenarnya, bukan istilah kulintang yang ada di Minahasa itu bukan datang dari mana-mana, bukan dari Asia Tenggara. Kita memiliki istilah kulintang yang betul-betul tanda kutip asli dari kita. Ya, tradisi-tradisi memukul kayu ini banyak bisa ditemukan ya. Ya kalau kita bisa lihat di Waleposan, di Kokole. Kalau kita pergi ke desa Kokole itu ya, di depan gereja Katolik ada itu sedikit bukit ya, dan ada hutan. Di situ sering terdengar juga tuh bunyi-bunyi kulintang, ya bunyi kayu kering yang dipukul. Itu orang-orang tahu oh ada kulintang. Itu kulintang itu bukan gong, itu kulintang itu kayu kering yang dipukul sebagai satu pertanda ya. Kalau itu banyak di Minahasa ya, kalau ada kampung-kampung Liningaan, kalau kita pergi ke Minahasa itu ada kampung Liningaan. Liningaan itu artinya tempat mendengar suara-suara leluhur yang mau menyampaikan apa namanya macam-macam. Itu kampung-kampung itu seringkali ribut seperti ada orang tapi tidak kelihatan orangnya. Kalau dulu hasil riset saya ada juga model seperti itu di sekitar Gunung Mahawu di sebelah Rurukan. Itu saya betul-betul riset ya. Ada yang disebut Tombinuni. Tapi Tombinuni ini juga sering orang Wailan, Poloan kenal itu. Nah, kalau di Waleposan itu kan dari kata wale itu rumah, posan itu para leluhur, rumah leluhur. Jadi ini istilahnya sudah sudah jelas ya, bahwa kita memiliki istilah kulintang. Jadi bukan dia berasal dari luar, tapi kita sendiri orang Minahasa sudah memiliki istilah kulintang. Ya, kalau kita bandingkan sedikit supaya lebih komprehensif. Seperti sudah kita tahu bahwa sudah ada penemuan dari Pak William Boseke, itu sudah ada beliau sudah mendapat sudah mendapat sekitar 3.000-an kata bahasa Han yang secara fonem maupun morfem memiliki arti yang sama dengan bahasa Minahasa. Dan itu beliau sudah presentasikan di Tiongkok. Jadi tidak asal-asal itu. Dan hasil penemuannya itu sangat menggemparkan bukan cuma di Minahasa tapi di Tiongkok ya, di mana sampai saat ini bahkan beliau sudah menemukan nama-nama yang kita sebut sebagai leluhur seperti Karema, lalu Mimut itu dari Kairenma, Lu Mimute sampai Toar, sampai orang Woloan bilang itu Lepei Lunteng, ada istilah Lepei Lunteng itu dari kata Liu Pei. Liu Pei itu kaisar Han pertama yang telinga besar, itu makanya disebut Lepei Lunteng. Seperti Siokurur, nah itu Doto Minahasa itu Siokurur itu julukan bagi Liu Pei yang tinggi besar, namanya Siokurur, itu bahasa Han. Nah, dari hasil penelitian itu, ini sudah ada 3.000 lebih kata yang beliau temukan. Itu bukan main-main. Kalau kita umpamanya menemukan satu benda dari Tiongkok ya, umpamanya porselin yang bagus, kita belum bisa yakin bahwa orang Tiongkok pernah datang sini. Bisa saja porselin itu yang bagus itu bisa dibawa oleh pedagang dari Portugis atau Spanyol karena mereka berdagang. Tetapi kalau kata itu berarti penuturnya apa sih yang datang? Apalagi sudah 3.000-an kata yang sampai saat ini masih ada kata-kata itu. Ya, seperti contoh umpamanya kalau orang sini bilang Tur Intana ya, Tur Intana. Saya dulu tanya sama tua-tua sini, apa arti Tur Intana? Oh, itu pusat tanah situ. Tapi saya pikir, kok masa pusat tanah kok banyak tempat yang disebut Tur Intana? Ternyata setelah dikati dengan bahasa Han, ternyata Tur Intana itu berasal dari bahasa Han dari Tu Uksintauna, artinya tempat tiba tak sengaja. Ini sama betul-betul cocok sekali dengan kejadian waktu perang Samkok, perang tiga negeri dari dinasti Han
di mana mereka mengungsi ya, dan mereka tiba di sini tidak sengaja. Bahkan dari penelitian Pak Willy sudah ditemukan kalimat pertama dari sejarah cerita Samkok dan kalimat pertama yang ada di Pinabetengan bisa sama, yaitu di situ dikatakan bahwa apabila kita ingin bersatu kita berpencar, apabila kita berpencar kita bersatu. Itu kok bisa sama. Nah, saya mau sampaikan dari sekian kata-kata yang dari Han itu terdapat kulintang. Nah, boleh lihat di tulisan warna merah di bawah ini. Kulintang. Nah, ternyata kulintang ini berasal dari bahasa Han juga. 3 kata kulintang. Ku ini tulisan Mandarinnya, lalu yang berarti kayu kering, lin ini berarti dipukul ya. Tang itu menghasilkan atau berbunyi berdentang. Nah, ini tulisan Tiongkok. Kok bisa sama? Nah, apabila benar itu sesuai dengan kedatangan bangsa Tiongkok di sini di Minahasa, sebab perang Samkok itu terjadi sekitar abad ketiga, sekitar abad 3. Mana ada pakai seragam kaat. Ya. Ya. Goreng di bawah. Sorry, terganggu ini suara ini. Bisa unmute dulu yang lain. Ya, kalau kita berasumsi bahwa kedatangan itu orang-orang dinasti Han ke Minahasa itu abad ketiga, berarti istilah kulintang ini itu sejak abad ketiga. Dengan asumsi juga bahwa yang disebut leluhur-leluhur Minahasa itu adalah person-person, orang-orang sejarah yang ada pada abad ketiga. Berarti itu kulintang itu sudah dari abad ketiga, berarti sudah sangat tua. Saya lanjut saja dulu. Ya, sekarang kulintang logam. Nah, kulintang logam ini ada 2. Yang dibawa tadi oleh perampok-perampok dan juga pedagang-pedagang dari Filipina, tetapi kita tak boleh salah. Benda yang sama dalam bentuk bonang juga dibawa oleh orang-orang Jawa, yaitu para pengikut dari Pangeran Diponegoro yang dia masuk dari Kema, masuk ke sampai Lembean, sampai Kampung Winetin, sampai ke Jawa Tondano. Nah, dia sama, tetapi tidak disebut kulintang itu. Dia bonang ya, dia bonang. Karena orang-orang Jawa juga menggunakan alat itu sebagai komunikasi dengan para leluhur. Ya. Nah, jadi ada 2 benda. Jadi kita kalau umpamanya mau teliti mana yang dari Filipina dan mana dari Jawa, kita harus pakai pendekatan metalurgi. Kita harus cek betul, ini logamnya dari buatan mana ya, dari Filipina atau dari itu. Jadi kulintang logam ada dua hal. Kalau yang di Sangir dan Talaut itu dari Filipina karena mereka itu pergi pulang sama. Dan kalau di Sangir lebih dikenal dengan musik Pantutu Blanga. Karena pencon, jadi bonang yang menggunakan pencon itu mirip dengan penutup Blanga. Makanya kalau di Sangir dan Talaut, mereka bilang itu musik Pantutu Blanga. Ya. Oke, saya terus. Nah, sekarang konsep kulintang kayu Minahasa, AM KKM ya. Nah, ensemble musik kulintang kayu ini berbeda dengan kulintang dari Filipina. Jadi bukan cuma berbeda, sebenarnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi genre ini merupakan satu genre tersendiri, yaitu genre musik yang lahir di Minahasa. Nada-nadanya terbuat dari bila-bila kayu, diletakkan di atas kotak kayu sebagai ruang resonansi, dimainkan secara dipukul dengan stick, baik yang dibalut karet maupun tidak, terdiri dari 9 sampai 10 unit instrumen, yang masing-masing instrumen berbeda ukuran, serta masing-masing memiliki karakter dan tremor yang khusus, yang dimainkan secara ensemble. Ya, kita ingat baik-baik. Kita lihat mungkin kalau di YouTube kita pernah lihat ada semacam ensemble di Afrika mirip sekali kulintang, itu dimainkan mungkin sekitar 100 orang. Tapi di Afrika itu ensemble yang dimainkan itu barang yang sama, yang ada 100. Tetapi kalau kulintang Minahasa dia memiliki ciri khas, yaitu dia 7 sampai 10 unit itu dia berbeda-beda dari melodi sampai di belakang. Nah, saya pikir itu saya belum pernah menemukan ensemble atau satu genre musik yang seperti itu di dunia ya. Nah, kalau cuma tunggal-tunggal begitu kita bisa lihat seperti marimba, ada juga di Afrika yang walaupun mereka bukan bilang sebagai kulintang. Kalau di Filipina mungkin juga ada kulintang kayu, mereka bilang kulintang, tapi dia tidak ditaruh di dalam satu ruang kayu ruang resonansi. Dia cuma semacam tali begitu lalu dipukul-pukul ya. Nah,
memang nada-nadanya dari bila-bila kayu juga. Ya, terus untuk AMKKM ini menggunakan sistem penadaan diatonis barat yang disusun berdasarkan sistem equal temperament. Nah, istilah kulintang yang ada di Filipina tidak itu, dia just intonation dan dari logam. Jadi kita sudah berbeda substansi. Ya, pertama kita menggunakan tangga nada yang tidak sama ya. Kita diatonis, mereka just intonation ya. Dengan macam-macam tangga nada. Dan kita dari bila-bila kayu, jadi berbeda dengan Filipina ya. Dari logam. Kita punya ruang resonansi gitu. Ya. Terus dalam proses pembuatannya di masa awal menggunakan local knowledge. Jadi saya bukan tapi saya meneliti semua bagaimana cara mengambil kayu itu ada local knowledge yang betul-betul sangat menggunakan cara-cara tradisi dari para leluhur, yaitu umpamanya kita harus melihat bulan, waktu kapan kita harus memotong itu. Bahkan kalau untuk pembuatan musik ya, kadang-kadang mereka ada satu cara tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh semua itu ada cara khusus. Pada waktu dulu itu kalau orang potong pohon, apalagi kalau mau bikin rumah ya, mereka punya local knowledge waktu kapan sehingga itu serangga-serangga tidak makan, tidak berbubuk. Jadi kita punya local knowledge ya. Nah sekarang genre kulintang untuk UNESCO yang mana? Nah ini pertanyaan, karena sekarang sudah campur aduk ya. Ada yang bilang kulintang yang berasal dari Filipina dan macam-macam. Nah sekarang pertanyaan adalah genre kulintang untuk UNESCO yang mana sebenarnya? Nah yang diusulkan sejak kali lalu tidak lain adalah ansambel musik kulintang kayu Minahasa. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Jadi yang berbeda, substansinya yang berbeda tadi saya sudah sampaikan ada tiga konsep kulintang. Kayu kering, baru yang logam, yang datang dari luar, baru yang betul-betul lahir di Minahasa itu ansambel musik kulintang kayu. Nah, kita mengusulkan bukan yang lainnya, tapi ansambel musik kulintang kayu yang lahir di Minahasa. Nah, dan di sini juga kita harus perhatikan kata ensemble. Ya. Perlu diperhatikan kata ensemble, bukan instrumen per instrumen ya, tapi ensemble. Ini yang kita akan golkan karena pertimbangkan kalau kita mengusulkan semacam cuma melodi saja, itu banyak di daerah lain. Ya, di Afrika ada, Amerika Latin ada, marimba. Nah, ini dalam bentuk ensemble. Nah, ensemble kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka ensemble, sama alat yang dimainkan beberapa buah, dan itu sama alatnya, dan dimainkan bersama-sama. Ensemble artinya bahasa Perancis, ensemble artinya bersama-sama. Sedangkan kita yang disebut ensemble itu dalam satu genre musik, di mana di dalam satu genre itu terdiri dari beberapa instrumen yang memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda. Jadi itu. Nah, jadi yang kita bawa ke UNESCO itu dulu. Jangan sampai dia campur adukan. Nah, sekarang kita harus cari tahu sebenarnya ansambel musik kulintang kayu ini bagaimana sih sejarah lahirnya. Di sini titik kita untuk supaya kita lebih konkret untuk bicara. Jangan sampai kita bicara tentang musik kulintang kayu sini, tapi kita berbicara tentang musik-musik lain, kulintang lain yang di luar dari Minahasa. Jadi campur aduk itu datanya. Gitu. Nah, terus saya di sini, ya, saya menyampaikan lahirnya ansambel musik kulintang kayu Melulu AMKK Minahasa. Ini yang ditunggu-tunggu dan banyak tidak diekspor. Ini saya sudah berapa kali menyampaikan ini, tapi banyak kali tidak mau berapa pihak belum mewadahi tentang ini. Karena ini betul-betul hasil riset, ya, hasil riset yang saya teliti sudah cukup lama. Sampai berapa narasumber saya cari tahu dan saya menemukan. Saya cerita ini bagaimana lahirnya ansambel musik kulintang kayu Melulu Minahasa. Suatu saat sekitar tahun 1943 di Tomohon diadakan pekan hiburan rakyat dengan mendatangkan seniman-seniman setanah Minahasa. Dalam acara tersebut panitia mendatangkan satu orkes campuran yang sangat terkenal dari Tonsea. Ingat baik-baik, waktu itu ada kulintang yang sangat terkenal yaitu orkes campuran ya. Yang namanya Maki Rendem, itu dari Tonsea. Di sekitar ini dia, ada Winawerot, ya, orang-orang dari situ, ya. Ketika itu pemain violin dari orkes tersebut tiba-tiba berhalangan dan akhirnya panitia memanggil seorang seniman dan pemain violin yang cukup brilian yang berasal dari Tomohon
yang namanya Ludwig Supit-Kaligis. Dalam acara tersebut, Ludwig Supit-Kaligis bergabung dengan orkes tersebut sebagai pemain violin, di mana Nelwan Ketuk sendiri memainkan kulintang kayu melodi buatan William Puno. Nanti saya sampaikan itu bagaimana itu William Puno. Ya, karena tertarik akan keunikan instrumen kulintang melodi dari orkes tersebut, ini Ludwig Supit-Kaligis ya, maka setelah acara Pekan Seni selesai, ikutlah Ludwig Supit-Kaligis ke Tonsea untuk belajar cara membuat kulintang melodi dari William Puno. Supaya tahu, kulintang melodi yang dibuat itu di TT Rakek namanya, itu 1939, itu dibuat oleh William Puno. Ya, itu atas arahan juga masukan dari Nelwan Ketuk. Saya mencari informasi juga dari Pak Alfred Suda, waktu itu beliau lagi di kursi roda dan saya pergi langsung ke rumahnya dan bertanya, siapa sebenarnya pencipta itu, melodi itu? Beliau dengan tegas itu William Puno, ya, dan bukan Pak Nelwan Ketuk. Dan Pak Nelwan Ketuk memberikan saran. Tapi bukan berarti Nelwan Ketuk tanpa jasa. Jasa Nelwan Ketuk itu luar biasa dalam rangka mempopulerkan. Karena pada waktu itu masih banyak yang menganggap musik kampung jadi sepele. Tetapi Nelwan Ketuk ini jasanya luar biasa. Ya, dari situlah Ludwig Supit-Kaligis mulai berkenalan dengan musik kulintang kayu secara lebih intensif. Nah, setelah menimba pengalaman di Tonsea melalui William Puno dan Nelwan Ketuk, Ludwig Supit-Kaligis akhirnya mengembangkan musik kulintang di kampung halamannya di desa Tumatang, Tangsa Romsong, Tomohon dalam orkesnya sendiri. Dan akhirnya orkes bimbingannya menggunakan instrumen kulintang. Dan seterusnya orkesnya menjadi orkes campuran. Karena orkes yang disebut orkes ini adalah orkes keroncong. Rasqueado namanya. Ya, disebut orkes campuran karena melodinya sudah menggunakan apa namanya kulintang. Ya, kulintang yang 1,5 oktav dari melodi seperti orkes campuran yang ada di Tonsea. Waktu itu nama orkesnya adalah Orkes Kulintang Tunas Muda yang akhirnya kemudian menjadi Orkes Keroncong Tunas Muda. Nah, coba lihat ini. Ada orkes campuran. Lihat ini ada orang main kulintang ini. Lihat ini ada kontrabas, ya ada kepuraca, ada ya, dan juga ada berapa alat ini ada gitar di belakang ya. Ini bukti bahwa pada waktu itu belum ansambel kulintang, dia baru masuk melodi sendiri bergabung ke dalam orkes keroncong. Coba lihat itu. Ya, ada di belakang ada pemain-pemain gitar, kepuraca, benyo, cello juga ya. Itu sebagai bukti ada. Nah, coba lihat juga di sini lihat ini ada ukulele, gitar ya. Ada kepuraca tetap ada. Baru ada mulai gabung. Ini ada tam-tam ya, konga, tam-tam ini. Nah, baru sudah ada 2 kulintang. Jadi belum ada ansambel itu pada waktu itu. Nah, orkes campuran ini sangat terkenal yang dari Tonsea. Dan akhirnya muncul sesudah itu Ludwig Supit-Kaligis menerapkan juga di kampung halaman di Tumatangtang. Nah, pada tahun-tahun menjelang kemerdekaan di Minahasa masih sering terjadi pergolakan, sehingga beberapa daerah masih banyak masyarakat yang lari mengungsi ke hutan. Demikian juga dengan Ludwig Supit-Kaligis dan teman-temannya sesama pemain orkes seperti Hendrik Akai, pemain string bass, Beno Supit, pemain string cello, Yance Beroring, pemain gitar, Arno Tamboto, pemain benyo, Tommy Lipi, pemain ukulele, Joni Karundeng, pemain gitar, dan Ludwig sendiri memegang biola dan kulintang. Namun, meski dalam pengungsian, orkes kulintang tetap eksis, bahkan tetap menjadi alat hiburan yang sangat populer bagi tentara-tentara Jepang. Grup musik Ludwig Supit-Kaligis sering diundang tentara Jepang untuk main di tangsi. Permintaan ini selalu dituruti, mengingat apabila tidak dituruti akan dapat hukuman. Di sisi lain, pihak Jepang ketika itu juga cukup banyak membantu Ludwig Supit-Kaligis, khususnya memberikan sisa-sisa selongsongan peluru untuk dibuatkan drat atau alat pengencang tali. Ya. Berikut, satu saat terjadi krisis menyangkut instrumen orkes, yang mana sejumlah senar atau string dari instrumen-instrumen tersebut putus dan tidak tahu di mana dapat ditemukan penggantinya. Apalagi pada masa itu masyarakat masih takut keluar rumah sebab sewaktu-waktu masih ada perang di mana-mana. Dengan keadaan ini maka untuk berapa waktu kegiatan orkes kulintang terhenti. Dalam keadaan inilah muncul ide brilian dari Ludwig Supit-Kaligis demi melangsungkan kehidupan bermusik mereka. Ia ingin membuat alat pengganti instrumen dalam orkes yang ada dalam orkes keroncong semuanya ke dalam bentuk kulintang kayu. Ini sebenarnya rahasia. Kenapa
Kalau kita tahu, jadi itu nama-nama kulintang sekarang, alat-alat musik kulintang bukan seperti itu dulu. Nama-nama kulintang dulu itu yang seperti yang ini di paparan. Jadi dengan semangat menggebu-gebu, Ludwig Supitkalgis pergi ke hutan dan mengambil sisa-sisa kayu yang dipotong para tukang. Waktu ia mengambil bagian pinggirnya saja yang namanya kinupas, karena bagian itu tidak dipakai. Akhirnya pada tahun 1947 kulintang melulu hasil transmutasi. Ingat tuh kata transmutasi penting sekali. Transmutasi orkes keroncong Portugis berhasil diciptakan dengan komposisi sebagai berikut. Melodi 1,5 oktav, 12 nada dari C hingga G2, gitar 1, gitar 2, banjo, bandolin, ukulele, bass. Nah, dari sini semuanya secara etnomusikologis, kalau orang-orang bertanya dari mana semuanya asal musik kulintang Minahasa, dia adalah hasil transmutasi. Dari nama-nama instrumen ini kita dapat tahu bahwa dia sebenarnya hasil transmutasi. Ini objektif saya meneliti dan saya menemukan itu. Jadi bukan dari mana-mana. Ya, dari kata-kata ini kita dapat tahu bahwa ini kulintang Minahasa itu sebenarnya hasil transmutasi. Nah, tetapi Teguh bilang jangan bilang lagi bahwa orkes musik kulintang ini obra dari Portugis. Belum, bukan. Dia transmutasi dan menjadi makhluk musik yang baru dan tidak sama di alat musik di muka bumi. Nah, di situ nanti saya terangkan. Demikian akhirnya komposisi instrumen orkes keroncong seluruhnya ditransmutasikan ke dalam instrumen yang terbuat dari bila-bila kayu. Setelah selesai, seluruh nama instrumen itu dinamai sesuai nama instrumen yang ada dalam orkes keroncong. Itulah sebabnya pada mulanya nama-nama instrumen dalam orkes kulintang yang baru terwujud itu dinamai sesuai nama-nama instrumen yang ada pada orkes keroncong. Ini argumen ini tidak pernah diekspos. Karena ini sebenarnya kunci dari kelahiran dari musik kulintang AMKK ya. Jadi situ. Itu sebenarnya yang kadang sekali diekspos. Nah, sekarang alasan dan argumentasi. Saya sebagai akademikus, musikolog, etnomusikolog yang secara akademis meneliti tentang kulintang Minahasa merekomendasikan agar pengusulan AMKK ke UNESCO dilakukan secara tunggal dan bukan multinasional dengan alasan berikut. Ini alasan saya. Ini secara akademisi ya. Ini secara pertimbangan saya. Pertama, AMKK memiliki sejarah lahir tersendiri dan khas yang dapat dilacak. Kali lagi saya mau sampaikan bahwa musik kulintang yang diusulkan ke UNESCO itu adalah musik yang jelas-jelas dapat dilacak sejarahnya. Ditunjang dengan data, fakta, dan bukti-bukti sejarah yang kuat berdasar kajian dan analisis yang komprehensif dengan pendekatan payung musikologi maupun etnomusikologi. AMKK memiliki kejelasan data menyangkut satu, waktu kelahiran. Waktu kelahiran tadi sudah saya sampaikan tahun 1947. Yang ensemble ya, ensemble. Jadi jangan sampai campur aduk dengan, karena kalau melintang melodi itu ada di tetek rakek di tonsea, tetapi data yang pernah saya dapat juga waktu saya riset di daerah Kanonang, saya pada tahun 92 saya bertemu dengan bapak namanya Celsius Buyung, waktu itu umurnya 91. Dia dan dia bilang dulu waktu dia kecil sudah ada alat yang seperti yang kita sebut itu kulintang, walaupun itu bukan kulintang namanya, tapi seperti yang kulintang itu 1 oktav itu dibuat oleh pastor-pastor Katolik untuk latihan kor di gereja. Jadi sebenarnya ini sudah ada. Nah, memang waktu itu belum buat sebagai sebagai alat musik, tapi cuma sebagai alat stem. Tetapi ini menarik dan itu banyak sekali orang suka cari contoh bikin itu. Sehingga banyak sekali orang bikin itu untuk hiburan di kebun. Sehingga banyak sekali kebun itu ditemukan musik-musik alat musik yang dibuat dari bila-bila kayu. Yang di Minahasa lebih dikenal dengan musik kobong. Nah, itu. Dan salah satu musik kobong seperti itu yang kalau di Lembean itu Pak Nelwan Katuk itu luar biasa. Beliau sangat ahli kenati, beliau itu tunanetra, tapi dia bisa memainkan dengan sangat luar biasa alat-alat seperti itu. Walaupun yang musik yang dibuat oleh padri-padri Katolik ya dari Spanyol dan Portugis itu namanya bukan kulintang sebenarnya. Ya, tapi cuma alat saja untuk alat sem. Nah, jadi jelas waktu kelahirannya kapan, tempat kelahirannya di mana, yaitu di Tumatangtang, Sarungsung Tumatangtang, tapi lepat kalau kita orang Tomohon, kita bisa cek itu di Kampung Jawa sekarang, Kampung Jawa Tomohon. Nah, itu.
Konteks dan latar belakang kondisi sosial pada masa kelahiran yaitu pada masa itu penjajahan Jepang, masih dalam pengungsian. Nah, di situ itu terpaksa karena kebutuhan untuk memainkan musik ya, hiburan, ya mereka akhirnya mentransmutasikan alat-alat instrumen-instrumennya yang sudah putus senarnya dan segala macam, dan ditransmutasikan semuanya ke dalam bila-bila kayu. Dan Kulintang AMKK memiliki agen dan pembuat yang jelas. Yang pembuat pertama itu yang ansambel ya, sekali lagi kalau yang di Tonsea itu tunggal yang dibuat oleh Willem Puno ya. Tapi kita sebenarnya tidak usah melihat ini dari Tonsea, ada Tomon segala. Kita itu Minahasa, itu produk Minahasa, di mana agen-agen ini semua bekerja sama bagus. Seperti buatan Ludwig Supit Kaligis itu, jangan dikira dia pertama lalu yang terbaik, tidak. Tetapi sesudah itu muncul kulintang-kulintang yang sangat bagus kualitasnya, itu yang dibuat di Tonsea seperti oleh Pak Maksi Luntungan. Ya, Maksi Luntungan itu beliau itu pintar matematika, juga belajar ke Frater Laurentianus di Don Bosco, dan dia membuat kulintang yang sangat bagus. Dan seterusnya banyak kulintang yang lebih bagus ya. Tapi prototipenya sebagai ansambel itu lahir dari tangan Ludwig Supit Kaligis. Jadi saya bilang ini ansambel ya, ansambel, karena kita usul itu bukan tunggal tapi ansambel. Nah, AMKK juga memiliki originalitas instrumen sebagai prototipe yang bukan turunan atau perkembangan dari musik luar, yang mirip atau sejenis. Sekalipun kelahirannya merupakan hasil transmutasi, akan tetapi ansambel musik kulintang kayu ini benar-benar sudah merupakan satu makhluk musik baru yang khas, yang tidak sama dengan genre musik manapun di dunia, termasuk genre yang hasil transmutasi yang ditransmutikan sebelumnya, orkes keroncong. Dia sudah membentuk satu makhluk musik baru. Ya. Nah, latar belakang dia AMKK memiliki latar belakang kontekstual dan filosofi yang melatar belakangi bentuk dan struktur serta teknik pembuatan instrumennya. Wujud dan bentuk dan perkembangan struktur akustik orgodologinya mulai dari prototipe hingga perkembangan yang lebih kompleks. Nah, jadi musik kalau dari segi istilah kulintang, kita orang Minahasa memiliki istilah itu. Istilah kulintang kita itu bukan ya, dia bukan dari luar, tapi kita sudah memiliki istilah kulintang itu, yaitu kulintang kayu yang artinya kayu kering, dan kebetulan dulu masih dalam bentuk tongkat. Aduh, terganggu ya. Nah, tetapi kalau yang kayu kering itu, dan sekarang istilah kulintang itu sudah dipakai sebagai alat musik yang terdiri dari bila-bila kayu kering juga. Nah itu. Terus, ini masih argumentasi ya. Di luar Minahasa terdapat instrumen dengan bentuk sama, ya. Di luar Minahasa terdapat instrumen dalam bentuk sama, yakni terbuat dari bila-bila kayu. Tetapi AMKK memiliki kekhasan dalam struktur instrumennya, yakni menggunakan bila-bila kayu dengan kotak khas kayu sebagai ruang resonansi. Nah, banyak sekali yang mirip kulintang, tapi mereka tidak memiliki ruang resonansi yang dari bentuk khas kayu. Nah, sedangkan yang lain ada yang tidak menggunakan ruang resonansi, atau ada yang menggunakan ruang resonansi, tetapi bukan dalam bentuk kotak kayu. Sebagai contoh, ada yang menggunakan tabung. Nah, ini pembedaan ini yang saya menyampaikan di sini ada unikumnya, spesifikasinya. Jadi untuk membedakan dengan musik-musik lain. Ini untuk memperkuat bahwa musik kita ini, musik kulintang ini betul-betul lahir di Minahasa dan memiliki kekhasannya, unikumnya sendiri, bukan tiruan dari luar. Nah, di luar Minahasa terdapat instrumen musik mirip kulintang, yakni bila-bila kayu yang disajikan dalam bentuk ansambel. Akan tetapi instrumen yang ditampilkan adalah instrumen yang sama yang disajikan dalam berapa buah, mungkin 100 buah. Di situ pernah saya lihat satu kulintang yang sama bentuknya, tapi ada 100 buah. Sedangkan AMKK itu khas, dia membentuk satu genre khusus, di mana dalam satu genre itu, dalam satu ensemble itu terdiri dari sejumlah instrumen yang berbeda-beda. Walaupun semua dalam bila-bila kayu, tapi setiap instrumen itu memiliki timbre. Jadi melodi, timbrenya lain, timbre atau karakter bunyi, warna suara itu berbeda dengan di benyo, ukulele berbeda, di cello, ya, di gitar dan di bass, semuanya berbeda-beda. Nah, ini yang saya belum menemukan di belahan bumi manapun yang dalam bentuk ansambel itu. Di dalam satu ansambel itu ada terdiri dari berapa jenis alat musik yang berbeda-beda. Jadi jangan takut bahwa ini betul-betul milik kita. Nah, sistem penilaian AMKK menggunakan
equal temperament dan menggunakan tangan nada diatonis. Terdapat sejumlah instrumen atau genre menggunakan nama kulintang di sekitar Asia Tenggara. Akan tetapi, secara umum, instrumen luar tersebut menggunakan tangan nada etnik atau modus khusus. Dan penalannya menggunakan sistem jazz intonation. Beda dengan equal temperament. Sedangkan kulintang Minahasa menggunakan sistem penalaan sekedar berdasar equal temperament. Jadi, itu yang jadi penciri. Kita memiliki kekasan. Sampai istilahnya kita itu, sebab ada yang mengatakan, iya tapi instrumen kulintang kita kan menggunakan kata instrumen, kata kulintang ya. Nah, kulintang ini kan dari Filipina. Ada istilah musik kulintang Filipina di Minahasa yaitu gong. Tetapi kalau istilahnya kita tidak tergantung itu. Kita memiliki konsep istilah kulintang itu di Minahasa. Bukan semata-mata dari luar ya. Demikian itu argumen saya secara ini bukan untuk beradu argumen, tapi kalau saya sebagai akademisi umpamanya, tapi saya kurang tahu ya pengusulan dia tunggal atau multinasional itu saya kurang tahu. Saya dengar dari Kepala Dinas Kebudayaan katanya istilah multinasional itu diusulkan bersama walaupun beda substansi. Saya kok belum mengerti ya. Makanya nanti mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang tahu persis silakan bantu saya untuk memahami. Tapi secara logis saya tidak mungkin barang yang berbeda kok diusul sama-sama. Nah, gitu. Lalu kalau ada dua negara multinasional, bagaimana ya? Apa kita sudah yakin kita mau berjoin dengan negara mana? Apa kita sudah ada kerjasama? Apa benar mereka pernah mengusulkan untuk di UNESCO kan kulintang mereka? Dan kita harus tanyakan lagi, apa benar substansi yang diusulkan betul-betul sama sehingga kita bikin join? Dan pertanyaan berikut adalah, iya kalau mereka setuju, kalau mereka tidak setuju. Sebab yang ada kalau mau join, kalau kita ada bentuk genre musik yang sama seperti di tonsea, tapi itu tidak berkembang. Dan kalau kita mau mengusulkan bahwa itu adalah musik kita, apakah kita siap bisa satu saat akan dapat komplain dari negara lain yang sebenarnya jelas-jelas milik mereka? Nah itu, makanya saya menunjukkan spesifikasinya sebagai argumen saya. Kenapa sebaiknya itu diusul secara tunggal? Ya, soal setuju atau tidak setuju bukan urusan saya, tapi sebagai akademisi saya menunjukkan itu. Jadi kesimpulan ya, IMKK itu lahir Desa Tumatangsang Sorongsong, wilayah Tomohon. Dalam bentuk ansambel ya, sekali lagi ada yang mengkomplain soalnya. Jadi yang saya mau bilang ansambel, bukan melodi tunggal. Ya, melodi tunggal bisa lahir di beberapa tempat termasuk di tonsea. Nah, semasa pendudukan Jepang pada tahun 1947 dan merupakan ide penuh dari Lubikso Pitkaligis didorong oleh kebutuhan akan hiburan di pengungsian di wilayah Tumatangsang Sorongsong, saat ini Kampung Jawa di Kota Tomohon. Nah, sebagai ansambel, genre musik ini merupakan hasil transmutasi dari orkes keroncong Portugis. Sebagai bukti, yaitu nama-nama awal dari instrumen kulintang ini betul-betul nama-nama dari instrumen dalam orkes keroncong Portugis. Rasquiado namanya. Ya. Jadi jelas ya itu nama-nama. Dari nama-nama ini sebenarnya kita bisa lacak. Ini sebenarnya kata kunci. Sebenarnya itu kulintang itu lahir di mana? Kata kunci ini, nama-nama instrumennya itu. Bagaimana terjadi kok bisa serangka alat dipukul kok namanya ukulele ya dipakai lalu benyo, violin kan digesek, dipukul. Gitar mesinnya di itu ya. Tapi ini dipukul, cello begitu juga, cello petot ya, kontrabas dipetik. Nah, di sini sebenarnya akar lahirnya dari musik kulintang ini. Saya pikir ini dulu yang saya mau sampaikan. Silakan kita akan berdiskusi, berkembang dalam diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.